Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab baru tentang vektor. Nah, vektor itu sendiri ada yang namanya besaran skalar dan besaran vektor, ya kan. Kemudian untuk besaran skalar di sini cukup dinyatakan dengan besarnya saja. Contohnya, jadi hanya punya nilainya atau berupa angka, waktu, suhu, volume, laju, dan energi. Itu contoh besaran skalar. Sedangkan untuk besaran vektor di sini yang dicirikan dengan mempunyai besar dan arah. Contohnya kecepatan, percepatan gaya, gitu kan. Jadi kalau kecepatan bergerak dengan kecepatan sekian ke arah barat, timur. Nah, jadi itu contoh besaran vektor. Tergantung sistem koordinatnya. Kemudian cara penggambaran dan penulisan vektor, jika kita mau gambar vektor dari P ke Q, awalnya seperti ini, ujungnya berupa tanda panah nih. Ini ujung, ini pangkal. Ya. Kemudian untuk notasi vektor penulisannya boleh huruf tebal atau dikasih tanda panah di atas atau ditulis miring. Nah, ini cara penulisan vektor. Kalau mau nulis vektor P, ya berarti P dibuat tebal atau P dibuat dikasih tanda panah di atas atau P ditulisnya miring, seperti itu. Ini hanya contoh untuk vektor A yang ini. Kemudian dari sini ada dua buah vektor A dan B. Kalau seperti ini bisa dikatakan A sama dengan B karena besar dan arahnya itu sama di sini. Di sini ada satu garis di tengah, ya kan? Satu garis di tengah juga. Ini arahnya sama-sama ke kanan. Kemudian untuk yang contoh di bawah, ini satu juga, besarnya sama, tapi arahnya berbeda. Yang satu ke kanan, satunya agak serong kan. Kemudian untuk bawahnya, ini besarnya berbeda ya. Di tengah ada dua garis sebelah sini, yang sebelah kirinya ada satu garis. Besarnya berbeda, tapi arahnya sama-sama ke kanan. Nah, untuk selanjutnya di sini satu garis, sebelah kanan dua garis. Besarnya udah berbeda, tapi arahnya juga sama, arahnya berbeda pula. Satunya serong, satunya tidak. Nah, ini untuk vektor. Jadi selanjutnya dalam menggambar vektor itu ada banyak metode ini: jejar genjang, segitiga, poligon, dan uraian. Untuk jejar genjang, contoh ada vektor A ini ke yang warna merah dan vektor B ke atas, ya. Jadi vektor B dan vektor A. Hasil resultannya yaitu berupa jejar genjang. Ini kan bentuknya jejar genjang ini. Nah, ini resultannya RA plus B. Tetapi jika kita mau buat B nya kan tadi positif ini, kalau mau B nya negatif, berarti kan arahnya sebaliknya, berlawanan ke arah bawah. Nah, ini hasil resultannya ke bawah, A min B. Itu untuk cara penggambaran dengan metode jejar genjang. Kemudian untuk mencari besarnya atau berupa angkanya itu berapa sih? Nah, dengan persamaan ini, ya. Nilainya A itu tadi berapa dan B berapa dikuadratkan, kemudian ditambah 2 dikali A
kali sudutnya. Nanti ini sudutnya. Nah, di sini kan ada sudut. Ini nanti sudutnya ini berapa ini gitu. Ini dimasukkan. Nah, itu untuk yang pertama nih ya. Untuk yang atas. Tapi kalau untuk yang bawah A min B, berarti nanti di sini dikurangi. Karena arahnya berlawanan tadi. Itu untuk metode jajar panjang. Selanjutnya untuk metode segitiga, cara pengambilan segitiga. Satunya ke kanan, B-nya serong. Ini hasil resultannya yang warna hijau ini. Ya, ini resultannya. Jadi intinya di sini cara melihatnya mana yang disebut dengan resultan. Ini ujung, ini pangkal. Ini ujungnya. Jadi yang kita cari itu ujung sama pangkal di sini. Berarti ini yang dinamakan resultan, ini yang warna hijau, ya kan? Kalau ini kita lihat di sini, ini ujung ketemu pangkal. Salah, harusnya ujung sama ujung. Di sini pangkal sama pangkal. Itu baru yang dinamakan resultan. Begitu juga dengan metode poligon, sama. Ini arahnya ke sana, B, C, D. Kemudian kalau digabung seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini sama-sama pangkalnya, ini sama-sama ujungnya, ya kan? Makanya ini dinamakan resultan, ini yang garis warna hitam. Seperti itu. Nah, ini untuk metode uraian. Jadi kita akan bahas sebagian lagi di pertemuan selanjutnya untuk metode uraian. Nah, contoh saja di sini ada A ya, yang A saja yang kita bahas dengan sudut theta di sini. Sudutnya theta. Dengan sudut theta. Nah, jadi harus diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Begitu juga kalau mau yang B juga sama ya. Sumbu Y. Nah, untuk sumbu X ini, jadi nilainya, nah, A cos theta, nanti sudutnya berapa. Kemudian untuk Y juga sama, A sin theta, BX B cos theta. Begitu juga dengan BY, B sin theta. Itu untuk mencari hasil proyeksi pada sumbu X dan sumbu Y ya. Untuk selanjutnya ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya seperti itu.